Di balik pria hebat ada wanita yang hebat pula. Tidak hanya mendorong dari belakang, namun mereka berusaha mengejar dan berdiri di sisi sang suami. Hal itu yang dilakukan oleh Melati Erzaldi. Berdiri di sisi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, bukan hanya sebagai status atau pendamping saat bertugas, namun sebagai partner yang seimbang. Melati selalu berusaha menyamakan langkah dengan visi suaminya, yaitu memajukan Kepulauan Bangka Belitung. Banyak langkah dan usaha yang telah Melati Erzaldi lakukan, mulai dari kesehatan, pariwisata, hingga pembinaan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jabatan yang disandang Melati Erzaldi baik sebagai Ketua TPPKK Babel, Ketua Dekranasda Babel, Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Babel, dan lain sebagainya justru dimanfaatkan sebagai sarana dalam mewujudkan impiannya mendorong UMKM, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat agar Babel selalu naik kelas. Dengan semua upaya yang diperjuangkan dan kolaborasi tanpa lelah yang diinisiasi oleh Melati Erzaldi ini, bukan tidak mungkin jika UMKM dan pemuda di negeri serumpun sebalai akan menguasai level nasional maupun internasional. Untuk saat ini Melati Erzaldi hanya tahu bahwa tugasnya belum selesai dan perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat Bangka Belitung masih terus diperjuangkan. Agak lebar sebelah, Bu. Jadi kelihatan. Ya, pemirsa, perannya sebagai istri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Melati Erzaldi selalu berusaha menyamakan langkah dengan visi suaminya Erzaldi Rosman untuk memajukan Kepulauan Bangka Belitung. Banyak usaha yang telah Melati lakukan mulai dari kesehatan, pariwisata, hingga pembinaan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan untuk membahas upaya apa saja yang akan terus ia lakukan demi mensejahterakan rakyat Bangka Belitung, bersama kita saat ini telah bergabung istri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Melati Erzaldi. Selamat siang, Bu Melati. Siang, Mas Dodi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini lagi di Jakarta kebetulan ya, jadi kita punya waktu untuk berbincang. Kita santai aja ngomongin mungkin di segmen yang pertama ini soal peran dari Bu Melati sendiri sebagai istri seorang gubernur. Tentu saja tuntutannya juga cukup besar. Tapi kalau kita perhatikan tampaknya Ibu bukan hanya berdiri di belakang ya, tapi juga berusaha untuk mengambil posisi sejajar dalam tanda kutip dengan suami, karena memang banyak juga nih aktivitas yang dilakukan. Mungkin bisa dibagi aktivitasnya apa aja, Bu? Ya, baik. Saya memang dari awal ketika Pak Erzaldi diamanahkan menjadi seorang gubernur, tapi sebelumnya kita bupati, jadi hampir sama perannya, cuman skupnya yang lebih luas. Jadi selalu memposisikan diri saya sebagai mitra beliau. Jadi apapun misi visinya beliau selalu kami diskusikan. Itu baik di rumah, di kantor, punya waktu selalu kita diskusiin. Nah, saya selalu berdiskusi dengan beliau berkaitan dengan visi misi yang bisa saya masukkan dalam program-program yang program-program dari organisasi yang saya pegang. Nah, biasanya ada masukan-masukan dari beliau. Oleh karena itu makanya beberapa kegiatan kami, program yang saya pegang, organisasi, itu kayaknya pas banget gitu, bareng jalannya sama visi misinya beliau. Ya. Betul, kalau saya perhatikan ini berbagai jabatan dalam tanda kutip yang dipegang Bu Melati banyak juga. Ketua TPPKK Babel, Ketua Dekranasda Babel, Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Babel. Itu bagaimana menyeimbangkan lah peran dengan berbagai hal yang tadi diurus? Iya. Nggak gampang sih, Mas, memang bener-bener menyita waktu sekali. Iya, satu menyita waktu. Saya juga kan pengennya organisasi yang saya pegang itu benar-benar hidup, bergerak gitu ya, bukan hanya keberadaan saya sebagai ketua. Kalau tim penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu secara otomatis. Jadi kalau ketua tim penggerak PKK itu adalah istri dari kepala daerah. Artinya otomatis kalau itu istrinya pasti sebagai ketua tim penggerak PKK. Kedua adalah ketua Dekranasda, sama juga adalah otomatis dari istri-istri kepala daerah. Nah, yang dari Kuarda sebagai Kak Kuarda ini memang pemilihan. Jadi
ketika kakak-kakak pramuka itu memberikan kepercayaannya kepada saya bilang saya benar-benar yang namanya awam di pramuka. Saya bilang minta bantuannya untuk kakak-kakak pramuka yang lain dan mereka berkenan. Dan saya merasa apa yang saya jalankan, baik itu tim gerak PKK, Dekranasda, pramuka, itu saya bisa berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah itu karena bantuan dari tim kita yang cukup kuat dan solid. Nah, membagi waktu dengan berbagai aktivitas saja sudah sulit. Ini kan masih ada tanggung jawab di rumah. Iya. Bagaimana kemudian menyeimbangkan peran ya tadi di luar rumah begitu dengan berbagai kegiatan aktif dengan di rumah, urusan-urusan di rumah. Iya, alhamdulillah anak saya udah gede-gede. Jadi memang dari tahun 2005 sebenarnya Pak Erzaldi waktu itu masih wakil bupati. Artinya sebenarnya kegiatan-kegiatan mirip-mirip semua. Alhamdulillah saya dibantu peran ini dibantu penuh oleh keluarga besar. Jadi ketika saya berada di luar gitu ya, anak-anak saya bisa saya titipkan di keluarga yang benar-benar saya percayakan. Selebihnya untuk kegiatan organisasi, saya benar-benar memilih orang-orang yang bisa membantu saya bergerak bersama gitu. Jadi keberadaan pengurus gitu ya, benar-benar saya seleksi sekali agar bukan hanya nama yang ada di organisasi tersebut, tapi benar-benar bisa nih satu visi, satu pikiran sama saya yang bisa bareng nih jalannya. Nah, alhamdulillah semua bisa, alhamdulillah dimudahkan sih Mas Dodi ya. Jadi urusan keluarga saya bisa menitipkan sama keluarga besar, dibantu diperhatikan gitu ya. Terus kalau untuk peran saya sebagai istri, alhamdulillah juga karena memang tadi saya memposisikan mitra, terus Pak Erzaldi juga ngeliat kayaknya istri gue juga sibuk nih gitu. Jadi nggak terlalu banyak menuntut. Tapi kita tahu diri gitu. Ya alhamdulillah semuanya lancar. Nah, kalau bapaknya sibuk, ibunya sibuk, kira-kira pernah nggak sih anak-anaknya protes nih kok jarang kelihatan di rumah atau gimana? Pastinya. Sampai hari ini anak saya paling besar 22 tahun, yang nomor 2 19 tahun, mau ke 20 tahun, yang nomor 3 16 tahun. Sampai hari ini, sampai detik ini mereka masih protes, Mas. Masih, tapi sebenarnya dengan berjalannya waktu mereka lihat aktivitas, terus bagaimana kita bisa memberi motivasi, menginspirasi orang lain gitu ya, dan mereka melihat oh, ternyata keberadaan mama sama ayah di luar sana itu benar-benar dibutuhin gitu. Jadi dengan bertambahnya usia mereka akhirnya ya cara berpikirnya juga jadi dewasa. Kalau untuk kuantiti memang kita kurang, tapi kualitas kita selalu bonding terus nih. Jadi walaupun mungkin anak-anak kebetulan sekolahnya di Jakarta semua, dan kami memang bertugas di Bangka Belitung. Sekarang teknologi juga udah bagus gitu kan ya. Jadi biasanya kami membangun komunikasi itu bisa lewat video call gitu ya, telepon gitu. Intinya sih kita selalu ngebangun kebersamaan dan bonding antara kita gitu. Nah, Pak Erzaldi sendiri kan masuk ke pemerintahan daerah kalau nggak salah 2005 ya Bu ya? 2005 sebagai wakil bupati Bangka Tengah begitu. Artinya sudah berapa 15 tahun ya sampai sekarang begitu. Mungkin bisa diceritakan suka dukanya mendampingi seorang suami yang dalam tanda kutip ya memang bukan tanda kutip ya, pejabat daerah begitu. Itu gimana? Suka dukanya? Ya itu tadi dukanya saya lebih ngambil kesukanya ya. Kayaknya saya pikir ini journey dalam kehidupan saya yang mungkin saya nggak akan saya temuin lagi. Jadi saya selalu menikmati setiap perjalanan. Jadi setiap aktivitas, setiap kegiatan itu buat saya jadi kayak ini loh, kayak saya selalu membahasakan diri saya melatih explorer. Jadi kayak Dora Explorer. Kita selalu menggali suatu hal-hal yang baru dah. Itu membuat saya jadi happy ngejalaninnya. Nah, itu buat saya senangnya. Walaupun banyak hal yang saya baru ketemu ya di Bangka Belitung, artinya karena waktu itu saya domisili banyak di Jakarta, masuk di Bangka Belitung itu agak shock culture sebenarnya. Cuman saya berusaha untuk bisa langsung beradaptasi dan itu juga challenge buat diri saya. Alhamdulillah semua bisa teratasi gitu ya. Jadi kalau lebih banyak senangnya sih karena challenge buat saya. Kalau dukanya itu tadi karena waktu sama keluarga lebih sedikit, sementara anak-anak waktu itu masih kecil. Jadi saya pikir ini waktu nggak bisa mundur. Tapi saya berusaha bahwa apa yang saya bangun sama Pak Erzaldi ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah gitu kan. Makanya kita selalu semangat dan anak-anak berjalannya waktu akan mengerti. Dan
kita usahakan adalah hubungan kami tidak jauh secara emosional. Oke, nah mungkin sebelum kita tutup segmen ini kita pindah ke segmen berikutnya. Kalau misalnya nih keluarga besar Erzaldi begitu ya, kan satu mungkin tugas di sebagai gubernur, kemudian Bu Melati juga ada beberapa Kegiatan. tugas begitu. Sementara anak-anak itu bersekolah di Jakarta. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan khusus dari keluarga yang oke lah boleh jauh ya secara fisik, tapi kemudian momen sesuatu tertentu itu harus bisa ngumpul gitu. Oh ya, jadi kita selalu berpikir, kita selalu ngobrol nih. Kayaknya walaupun kita sibuk masing-masing nih, seminggu sekali kita harus ada di dalam satu tempat gitu misalnya. Dulu sih selalu sebelum COVID, saya selalu menyempatkan diri seminggu sekali itu saya pulang. Seminggu sekali, kan saya pikir Sabtu Minggu akan menjadi waktu saya, walaupun Minggu sebenarnya banyak undangan. Jadi saya tektok tuh kadang-kadang Jumat sore udah berangkat, Sabtu sama anak-anak, Minggu pagi saya harus balik lagi. Dulu pesawat masih ada yang paling pagi itu jam 6 gitu, saya bisa langsung undangan dan kegiatan lain. Nah itu yang selalu kita terapkan. Dan anak-anak tuh setuju gitu, jadi misalnya Senin sampai Jumat mereka sibuk keluar sekolahnya, terus mungkin sama teman-temannya gitu ya, tapi ketika udah masuk Jumat sore, Sabtu mereka akan Keluarga fokus. fokus keluarga, dan mereka akan stop semua yang nggak ada hangout sama teman-teman, pokoknya fokus sama keluarga. Dan itu udah terjadi udah lama banget sampai sekarang. Menarik ya cerita soal keluarga dari Bu Melati. Nanti kita di segmen berikutnya akan lebih menggali soal potensi Bangka Belitung sendiri sebagai sebuah provinsi. Oke pemirsa, tetaplah bersama kami. Lunch Walk akan kembali kami lanjutkan usai jeda.